Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junita Tamupare, NIM 2020111134001 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan ini, ada 7 modul yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Dalam konsep dasar psikologi pendidikan ini, terdapat 3 subbab atau 3 subbab pembahasan. Yang pertama, yaitu definisi psikologi pendidikan. Apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang bagaimana proses jiwa atau mental seseorang dalam pendidikan. Kemudian, yang kedua yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan? Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Kemudian, yang ketiga yaitu peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Apa saja peran sumbangan dan psikologi pendidikan? Peran dan sumbangan psikologi pendidikan yaitu untuk membantu manusia dalam pendidikan serta meneliti faktor-faktor dari masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa dalam pendidikannya. Modul yang kedua yaitu tugas perkembangan. Dalam tugas perkembangan ini ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang pertama yaitu tugas perkembangan menurut Hafigoorth. Menurut Hafigoorth, tugas perkembangan yaitu tugas yang harus dilalui oleh setiap individu dari bayi hingga menuju dewasa. Nah, dalam tugas perkembangan ini ada beberapa fase yang harus dilalui. Fase yang pertama yaitu usia bayi. Pada usia bayi ini biasanya anak mulai berbicara, merangkak, kemudian memakan makanan yang bersifat keras, kemudian mengetahui jenis kelaminnya. Kemudian fase yang kedua yaitu fase anak sekolah. Pada fase anak sekolah ini, anak biasanya dalam sekolah sudah mulai belajar berhitung, membaca, dan menulis. Kemudian menyesuaikan diri dengan teman sebaya, membantu orang tua atau pekerjaan di rumah. Kemudian fase remaja. Pada fase remaja ini, anak biasanya sudah mulai mengalami pubertas, kemudian tertarik pada lawan jenis, berpacaran, kemudian biasanya juga sudah mulai mandiri. Kemudian fase yang keempat yaitu fase dewasa. Pada fase dewasa ini, anak biasanya mulai mencari pekerjaan, mulai mandiri, sikap emosionalnya juga sudah tinggi, kemudian sudah mulai mengenal seks secara tinggi. Kemudian pada fase dewasa ini biasanya orang akan mulai mengalami banyak masalah. Kemudian yang kedua yaitu tugas perkembangan menurut Harlock. Tugas perkembangan menurut Harlock yaitu harapan sosial yang dimana dalam kelompoknya mengharapkan setiap individu mengalami tugas perkembangan serta menyelesaikannya sesuai dengan tahap yang telah ditentukan atau fase-fase yang akan dilalui.
Kemudian pada tugas perkembangan ditentukan juga dari tugas perkembangan sebelumnya untuk menuju ke perkembangan selanjutnya. Nah, pada tugas perkembangan menurut Harlock ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu usia bayi. Usia bayi anak biasanya mulai berbicara, merangkak, mulai belajar berjalan, kemudian mulai memakan makanan yang bersifat keras. Kemudian yang kedua yaitu anak usia sekolah. Pada usia sekolah ini, anak sudah mulai belajar berhitung, menulis, dan membaca. Anak juga berinteraksi dengan teman sebaya, serta menyesuaikan diri dengan teman sebaya. Kemudian di usia remaja. Pada usia remaja, anak mengalami pubertas. Pada usia ini juga, anak mulai tertarik pada lawan jenisnya, serta mulai bersikap mandiri. Kemudian sadar akan dirinya sudah menjadi pusat perhatian. Kemudian, usia dewasa. Pada usia ini, orang biasanya sudah mulai mengenal seks secara mendalam, serta biasanya pada usia ini, orang akan mengalami banyak masalah. Dalam usia ini juga, orang sudah mulai mematangkan emosi serta pikirannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan tergantung pada Yang ketiga yaitu tugas perkembangan Erik Erikson. Tugas perkembangan Erik Erikson yaitu tugas perkembangan yang harus dilalui sesuai dengan prinsip epigenetik. Dalam tugas ini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu pada usia bayi. Pada usia bayi ini, anak biasanya mulai merangkak, kemudian belajar berbicara, kemudian yang kedua yaitu fase balita. Pada fase balita ini, anak biasanya sudah mulai berjalan, kemudian memakan makanan yang bersifat keras, kemudian mulai mengatakan sesuatu yang mudah diucapkan. Kemudian fase prasekolah. Pada fase prasekolah ini, anak biasanya sudah bisa lancar berbicara, kemudian lancar berjalan. Kemudian yang keempat yaitu fase anak sekolah. Pada fase anak sekolah ini, anak biasanya mulai belajar berhitung, menulis, kemudian membaca, kemudian menyesuaikan diri dengan teman sebayanya. Kemudian yang kelima yaitu fase remaja. Pada fase remaja ini, anak mulai mengalami pubertas. Kemudian fase dewasa. Pada fase dewasa ini, anak atau seseorang sudah mulai mandiri dalam ekonomi, kemudian mulai berpikir tentang masalah kehidupan. Kemudian fase parubaya. Pada fase ini, orang biasanya sudah menikah atau memilih pasangan, kemudian berkeluarga, dan mengurus rumah tangga. Kemudian fase lanjut usia. Pada fase ini, orang biasanya sudah keturunannya berlipat atau sudah beranak cucu. Kemudian sudah mulai pikun, dan kemudian rambut sudah mulai putih. Gigi sudah mulai berkurang dan mulai pikun. Modul yang ketiga yaitu teori perkembangan. Dalam teori perkembangan ini ada 5 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu teori perkembangan psikoanalisis Sigmund Freud.
Menurut Sigmund Freud, teori perkembangan yaitu Sigmund Freud mengatakan bahwa level perkembangan seseorang ditentukan oleh fase atau kematangan pada bagian tubuh tertentu seseorang. Nah, dalam teori ini ada 5 fase perkembangan. Yang pertama yaitu fase oral. Fase oral yaitu di mana mulut menjadi tempat kepuasan. Contohnya pada seorang anak atau seorang bayi. Jika dia menemukan benda atau apapun yang ia temukan itu ketika dia bermain, dia akan memasukkan ke dalam mulut. Nah, pada saat dia memasukkan ke dalam mulut, dia akan merasa puas ketika dia akan merasakan benda tersebut. Kemudian yang kedua yaitu fase anal. Di mana fase anal ini anus merupakan tempat kepuasan. Nah, anak kecil akan merasa puas ketika dia berhasil membuang kotorannya. Kemudian yang ketiga yaitu fase palik. Di mana fase palik ini alat kelamin merupakan tempat kepuasan. Jadi di fase ini anak biasanya memainkan alat kelaminnya dan mereka merasa puas ketika mereka memainkan alat kelaminnya. Kemudian yang keempat yaitu fase laten. Di mana fase laten ini anak biasanya berfokus pada sekolah, atau fase ini disebut dengan fase tenang. Anak biasanya tidak memikirkan hal-hal menurut apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi mereka fokus pada sekolah mereka. Kemudian yang kelima yaitu fase genital. Pada fase ini, di mana fase ini disebut sebagai fase perkembangan alat kelamin sekunder maupun primer, di mana biasanya contohnya misalnya pada perempuan mengalami pubertas, yaitu biasanya mengalami menstruasi, kemudian tumbuh bulu di sekitar atau di daerah-daerah tertentu, kemudian tumbuh buah dada, kemudian pada laki-laki biasanya mereka tumbuh jakun, tumbuh kumis, tumbuh bulu di sekitar atau di tempat-tempat tertentu, kemudian perubahan suara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget mengatakan bahwa level perkembangan seseorang berkembang atau di mana kecerdasan seseorang berubah serta berkembang seiring dengan perkembangan seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu perkembangan belajar perilaku sosial B.F. Skinner. B.F. Skinner berpendapat bahwa perkembangan atau perilaku sosial perkembangan merupakan sikap atau perilaku yang harus ditinjau atau diamati serta memberikan apresiasi ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, yaitu memberikan hadiah, kemudian memberikan hukuman ketika seseorang tersebut melanggar atau tidak sesuai dengan tugas perkembangan yang ia lakukan. Yang keempat yaitu tugas perkembangan Yang keempat yaitu teori perkembangan etologi Erik Erikson. Pada teori perkembangan ini, Erik Erikson mengatakan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh sifat pewarisan dari induknya atau bisa juga disebut dipengaruhi oleh gen. Yang kelima yaitu teori perkembangan ekologi Uri Bronfenbrenner. Pada teori ini mengatakan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh
lingkungan di mana seseorang itu tinggal, karena secara otomatis mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat mereka tinggal. Jadi ketika pada lingkungan itu mereka selalu melihat hal-hal positif, maka mungkin saja mereka akan berkembang dengan baik. Dan sebaliknya, ketika pada lingkungan tersebut terdapat hal-hal negatif, maka mereka akan terpengaruh hal-hal negatif tersebut. Modul yang keempat yaitu perbedaan individu. Konsep dasar perbedaan individu. Apa itu perbedaan individu? Setiap individu sejak lahir mereka sudah dikaruniai perbedaan. Maka setiap manusia pasti memiliki perbedaan masing-masing. Tidak mungkin semua manusia sama. Kemudian perbedaan pada individu. Tuhan menciptakan manusia serta memberikan kelebihan serta kekurangan pada setiap manusia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan tersebut akan saling melengkapi satu sama lain di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, perbedaan individu dalam pendidikan. Di sekolah juga, setiap individu memiliki perbedaan. Misalnya, tingkat kemampuan atau intelijensi, kemudian minat dan bakat. Setiap manusia memiliki tingkat kemampuan serta minat bakat yang berbeda-beda. Pada perbedaan individu dalam pendidikan, biasanya terdapat program akselerasi learning dan remedial learning. Akselerasi learning yaitu program percepatan. Akselerasi learning biasanya diikuti oleh peserta didik yang mengalami atau yang mempunyai tingkat kemampuan di atas rata-rata. Akselerasi learning yaitu program percepatan belajar. Kemudian yang kedua yaitu program remedial learning. Remedial learning ini adalah biasanya pengulangan atau ketika peserta didik dalam belajar mengalami banyak kesulitan belajar, maka biasanya seorang guru memberinya pembelajaran tambahan untuk mengejar para peserta didik lainnya yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi. Kemudian modul yang kelima yaitu belajar dan pembelajaran. Apa itu belajar? Belajar adalah proses. Dikatakan proses karena ketika seseorang ingin mengetahui sesuatu, tentu ia akan melakukan proses agar mengetahui hal tersebut. Belajar juga dapat diartikan sebagai dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi ketika ingin tahu, kita harus belajar. Dan ketika belajar, itu terjadi proses. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam belajar juga ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kemalasan, lelah, dan lain sebagainya. Kemudian faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar. Misalnya lingkungan. Lingkungan ini bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu teori-teori belajar. Dalam teori belajar ini ada 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik terjadi karena adanya stimulus dan respon. Jadi ketika ada reaksi, tentu ada tanggapan. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitif atau teori kognitivisme.
Teori kognitivisme ini mengatakan bahwa belajar terjadi di dalam akal dan pikiran manusia. Kemudian yang ketiga yaitu teori humanisme. Teori humanisme yaitu seseorang belajar agar menambah wawasan serta pengetahuan. Kemudian yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu dalam belajar tidak ada istilah transfer pengetahuan. Artinya belajar adalah bentukan. Jadi tidak ada transfer pengetahuan dalam belajar. Kemudian modul yang keenam yaitu evaluasi hasil belajar. Apa itu evaluasi hasil belajar? Evaluasi hasil belajar yaitu proses yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan guru atau evaluator dengan cara memberikan tes atau ujian kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik tersebut telah mengetahui dan memahami materi yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi yaitu cara untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi pembelajaran yang telah diberikan atau diajarkan kepada siswa tersebut. Sifat evaluasi. Evaluasi bersifat dan berfokus pada nilai yang dicapai atau hasil dari tes atau ujian yang telah diberikan kepada peserta didik. Evaluasi juga berfokus pada fakta atau nilai. Kemudian evaluasi juga berorientasi dari masa lalu ke masa sekarang ini. Kemudian prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi yaitu penilaian yang dilakukan evaluator atau guru yang dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa prinsip seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian macam-macam alat evaluasi. Macam-macam alat evaluasi yaitu evaluasi dapat berupa tes maupun non-tes. Kemudian modul yang ketujuh yaitu diagnostik kesulitan belajar siswa. Apa itu diagnostik kesulitan belajar siswa? Diagnostik kesulitan belajar yaitu proses menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa atau peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang serta penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala belajar yang nampak pada peserta didik tersebut. Kemudian, langkah-langkah diagnostik kesulitan belajar. Yang pertama yaitu langkah-langkah DKB yaitu identifikasi kasus, kemudian identifikasi masalah, kemudian identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, kemudian prognosis atau diagnosis. Kemudian tindak lanjut diagnostik kesulitan belajar. Tindak lanjut yang dapat diambil guru yaitu mencari letak kesulitan belajar siswa, kemudian memberikan bantuan kepada siswa dan menemukan solusi untuk membantu siswa tersebut dalam mengatasi kesulitan belajar. Kemudian mengevaluasi serta memantau siswa tersebut apakah siswa tersebut sudah dapat mengetahui materi-materi yang telah diberikan serta terlepas dari kesulitan belajarnya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ke teman-teman kalian ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dah.